Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, Bu Rizka ingin menyampaikan materi mengenai program linear, yaitu materi di matematika wajib kelas 11. Oke. Langsung kita masuk ke materinya. Jadi di sini di program linear sendiri sebenarnya hampir mirip dengan SPLTV ya, persamaan linear dua variabel, ada kaitannya dengan itu, dan pertidaksamaan linear dua variabel ya. Kita kembali lagi ke masa SMP dan masa SMA kelas 10 pada waktu semester 1. Oke, langsung masuk ke materinya. Pertama kita menggambar grafik. Kita mengingat-ingat menggambar grafik ya. Jadi masih kita flashback ya. Bentuk persamaan linear dua variabel kan seperti ini. AX plus BY sama dengan C. Ya, masih ingat kan? Kita mengingat kembali kalau misalkan titik potong terhadap sumbu X, maka titik Y itu akan sama dengan 0. Maka titik potong terhadap sumbu X-nya jika AX plus BY sama dengan C berapa? Ini pasti hasilnya akan C per A ya. Kemudian sekarang titik potong terhadap sumbu Y, kebalikannya, maka nilai variabel X-nya sama dengan 0. Jadi variabel Y-nya akan bernilai C per B. Oke, C per B. Kemudian kalau misalkan kita gambarkan, berarti di sini titiknya adalah C per A, yang ini adalah C per B. Oke, sambil kita mengingat ya. Kemudian aplikasinya pada pertidaksamaan bagaimana sih? Sebenarnya kita sudah belajar ini pada waktu kelas 10. Hanya kita ulang kembali, kita belajar kembali sambil mengingat kembali. Jadi di program linear ini kita tandanya itu bukan memakai persamaan lagi, bukan memakai sama dengan lagi, tapi memakai tanda pertidaksamaan, yang mana tanda pertidaksamaan ada lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Bentuknya tetap AX plus BY, bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan C. Ya, di sini sudah tertulis berputus-putus. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan persamaan itu kan gambar garisnya seperti ini, selalu garis penuh. Tapi kalau di pertidaksamaan itu beda. Kalau tandanya lebih dari dan kurang dari, tanda garisnya ini garis putus-putus ya. Tapi kalau misalkan garisnya penuh, kita tanda pertidaksamaannya berarti lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Nah, kemudian di sini yang membedakan antara persamaan dan pertidaksamaan adalah jika sudah bersamaan, kita hanya menggambar garisnya saja, garis dari persamaan tersebut. Tapi kalau di pertidaksamaan, selain menggambar garis, menentukan dia garis putus-putus atau garis penuh, kita harus menentukan juga daerah himpunan penyelesaiannya. Ini Bu Rizka sudah beri contoh, ada gambar yang mana himpunan penyelesaiannya itu sudah diarsir. Bentuknya seperti apa ini? Jadi ini Bu Rizka beri contoh gambar AX plus BY ya. Ukurannya kita tidak tahu. Nah, ini tandanya apa? Apakah lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Ya, kalau yang ini adalah tandanya kurang dari. Kita ulangi. Tandanya adalah kurang dari. Kenapa tandanya tidak ada sama dengannya? Karena di sini memakai garis putus-putus. Terus kenapa sih kurang dari bukan lebih dari? Oke. Untuk kurang dari atau lebih dari, nanti kita masuk ke bahasan selanjutnya. Kita skip dulu yang ini ya. Sebetulnya pas kelas 10 sudah pernah,
tapi akan Rizka jelaskan lagi. Nah, kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Nah, ini ada contoh. Nah, di sini ada contoh yang untuk pertidaksamaan 2x dikurangi 3y lebih dari 6 ya. Oke, kita kan ingin menggambar dengan grafik. Otomatis di sini kita butuh titik potong ya. Seperti tadi C per A sama C per B. Oke, kita identifikasi dulu. A-nya di sini 2. B-nya di sini negatif 3. C-nya 6. Ya, kita misalkan dulu jadi sama dengan itu boleh. Kemudian maka titik potongnya kita dapat di sini C per A. 6 per 2, hasilnya 6 per 2 sama dengan 3. Berarti di sini 3,0. Kemudian 0, C per B berarti 0, negatif 2. Ya, kita sudah dapat. Sekarang tinggal kita gambar 3,0. Maka di sini 3, terus di sini negatif 2. Ya, kemudian kita garis, oke. Setelah itu kita tentukan dia harusnya dia lebih dari ya. Berarti garisnya harusnya adalah putus-putus ya, garisnya putus-putus. Kemudian dia himpunan penyelesaiannya gimana? Karena di sini lebih dari, kita arahnya ke akhir daerahnya. Nah, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Kenapa ke kanan? Nanti sabar dulu, kita bahas nanti. Selanjutnya, nah sekarang kebalikannya, kita masuk ke bahasan dari grafik ke bentuk persamaan. Yang pertama, apabila diketahui titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y. Misalkan titik potong di sumbu X adalah A,0 ya, dan titik potong di sumbu Y adalah 0,B. Nah, di sini untuk mengubah ke bentuk persamaan kita memakai tanda sama dengan dulu. Walaupun itu nanti bentuknya seperti contoh nomor 2 ini yang B. Ini kan sudah ada di HP-nya ya, sudah ada daerah himpunan penyelesaian atau daerah arsirannya. Walaupun udah ada seperti ini, kamu boleh pakai tanda sama dengan dulu. Nanti setelah itu baru diubah jadi tanda pertidaksamaan, itu boleh. Nah, jadi di sini kalau ada bentuknya seperti ini, pertama kalian lihat adalah titik potong di sumbu Y. Di sumbu Y memotong di berapa? B kan? Satukan B itu dengan X. Dah. Setelah itu kalian lihat titik potong di sumbu X-nya, ini A sama dengan A kali B. Jadi di sini jadi DX ditambah AY sama dengan A kali B. Oke? Untuk mengingat-ingat kembali ya. Nah, berarti di sini kita punya kan titik potong di sini. Di sumbu X-nya itu min 3,0, di sumbu Y-nya itu 0,2. Nah, kita punya dua titik ini, titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y. Tadi yang pertama kita lihat di mana? Di sumbu X dulu kan? Di sumbu Y dulu kan? Lihat sumbu Y-nya yaitu 2. Ya, kita negatif 2, sorry. Kita masukin di sini negatif 2. Sumbu X-nya berapa? Negatif 3. Sama. Negatif 3. Terus hasilnya negatif 2 dikali dengan negatif 3. Maka hasilnya adalah 6. Ya, seperti ini. Kalau misalkan kalian mau, misalkan kalian ketemu dengan soal di pilihan ganda dan pilihan untuk seperti ini tidak adanya koefisien X-nya positif, koefisien Y-nya positif, berarti kita kali dengan negatif 1. Berarti jadi 2X ditambah 3Y sama dengan negatif 6. Ya, tinggal disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 2. Nah, sekarang di soal nomor 2 ini tandanya adalah pertidaksamaan sama ada daerah himpunan penyelesaian jelas. Ya, jadi di sini sudah ada titik potong, di sumbu X-nya adalah 4,0, di sumbu Y-nya negatif 2,0. Cara cepatnya tadi, DX ditambah AY sama dengan A kali D, kita pakai sama dengan dulu boleh. Jadi, di sumbu X-nya min 2 nih, min 2X
min 2x ditambah 4y sama dengan min 2 kali 4, berarti min 8. Berarti kalau kita kalikan negatif 1, misalkan ternyata tidak ada ya yang koefisien x-nya negatif, maka jadi 2x dikurangi 4y sama dengan 8. Di sini baru kita buat bentuk pertidaksamaannya, model matematika 2x min 4y, karena tandanya garisnya adalah garis putus-putus dan yang diakhir ini DHP-nya, maka di sini kita dapat dia lebih dari 8 karena tanda putus-putus kan tidak ada sama dengan. Bentuk yang kedua itu misal kita punya bentuk persamaan yang seperti ini. Maksudnya kita diketahuinya kalau tadi kan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y, sekarang itu bukan titik potong terhadap sumbu y, tapi pokoknya 2 titik aja, 2 titik. Kalau yang tadi kan harus kedua-duanya titik potong, kalau yang ini misal salah satunya bukan titik potong atau kedua-duanya bahkan bukan titik potong. Kita pakai rumus ini, saat SMP kita udah pernah ya. X1, Y1 dan X2, Y2, maka persamaannya jadi Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke, contohnya ini, model matematika dari grafik berikut. Ya, di sini ada daerah himpunan penyelesaian, ada grafik ya. Kita lihat dulu. Di sini yang diketahui titiknya ada nih 1,3 ya, dan ini titik potongnya di 4. Jadi di sini ini bersama tulis dulu yang titik potong terhadap sumbu x-nya dulu, di situ 4,0 dan 1,3. Dimana 4,0 sebagai x1, y1 dan 1,3 sebagai x2, y2. Di sini bebas ya, boleh kalian balik x1, y1-nya itu 1,3, x2, y2-nya 4,0, itu terserah kalian. Oke, masuk ke y1, y min y1, y min 0, terus y2 min y1, 3 min 0, terus x min x1, 4, x kurangi 4, dan x2 min x1, 1 dikurangi 4. Oke, di sini y min 0, x min 4, maka 3 min 0, 3 dikalikan silang ya, berarti 1 min 4 min 3, nah ini 3 min 0 berarti 3. Oke, kita dapat min 3y sama dengan 3x min 12. Udah, kita pindah 3x ya ke ruas kiri. Jadi min 3x min 3y sama dengan min 12. Sama dengan min 12. Maka di sini kita dapat ini karena tandanya masih negatif semua, lebih baik kita ganti aja ya. Kali negatif 1, maka di sini 3x plus 3y sama dengan 12 ya. Setelah itu karena garisnya garis penuh, bukan garis putus-putus, kemudian daerah himpunan penyelesaian di sini, maka di sini kita dapat akhirnya untuk pertidaksamaannya 3x plus 3y itu kurang dari sama dengan 12. Ini yang dimaksud dengan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Kenapa tadi bisa kok yang diarsir ini langsung lebih dari, yang diarsir itu langsung kurang dari. Oke. Kalian perhatikan ya, di sini bentuknya selalu AX plus B lebih dari C. Entah itu lebih dari sama dengan, ya tanda pertidaksamaan kan banyak, lebih dari, kurang dari, terus habis itu lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Oke, tanda pertidaksamanya ada 4. Di sini yang kita lihat adalah koefisien X dan koefisien Y atau A dan B. Jadi kalau misalkan kalian menemukan bentuk yang C-nya masih di ruas kiri nih, pindah dulu ke kanan nggak apa-apa. Ya, yang penting biar kalian nggak bingung bentuknya biar seperti ini ya. Oke. Nah, terus perhatikan A dan B-nya. C-nya tidak perlu diperhatikan. Dia mau nilainya positif, mau nilainya negatif boleh. Yang pertama adalah bentuk
kalau A-nya dan B-nya positif, ya. Kalau A dan B positif, kalian perhatikan di sini grafiknya. Grafiknya itu selalu miripnya ke kiri, ya, seperti ini. Jadi, sorry, barangkali Bu Rizka terbalik di kamera ya. Intinya dari kiri atas ke kanan bawah. Itu kalau bentuk koefisiennya A dan B-nya sama-sama positif. Kemiringannya ke arah situ. Selanjutnya, menentukan lebih dari kurang dari ini di mana? Pokoknya lebih dari itu sebelah kanannya. Lebih dari sama dengan sebelah kanannya. Kurang dari atau kurang dari sama dengan sebelah kirinya. Termasuk ke sini ya, di luarnya juga ya. Sekarang ganti. Kalau A-nya positif, B-nya negatif. Nah, ini kemiringannya terbalik, berarti jadi dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, ini sama, tapi ini lebih dari atau lebih dari sama dengan ya. Sorry. Lebih dari sama dengan, terus kurang dari sama dengan atau kurang darinya ada di sebelah kirinya. Nah, kalau yang ini berbeda. Oke, sekarang A-nya negatif, B-nya positif. Meskipun kemiringannya sama kayak nomor 2, jadi kalian perhatikan ya. Jadi nomor 1 dan nomor 4 tandanya sama, A dan B-nya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Kemiringannya sama dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian kalau tandanya berbeda, kalau A positif, B-nya negatif, atau A-nya negatif, B-nya positif, kemiringannya terbalik dari kanan atas ke kiri bawah, ya. Terus yang ini, kalau yang A-nya negatif, kalau tadi A-nya positif kan masih sama kayak yang di atas ya, sama yang nomor 1. Kalau A-nya negatif, kebalikannya, ini kurang dari, yang di sebelah kirinya ini lebih dari, ya. Nah, kalau yang ini tandanya sama, ini sama kayak nomor 1. Sebelah kanannya itu lebih dari, sebelah kirinya kurang dari. Gitu. Kemudian kalau X lebih dari 0 atau X kurang dari 0, yang kelima. Oke. Kalau lebih dari, itu yang diarsir di sebelah kanan sumbu Y. Jadi X itu kan dari kiri ke kanan ya, dari kanan ke kiri Pak. Ya, kalau lebih dari itu yang diarsir harus sebelah kanan sumbu Y. Kalau kurang dari berarti sebelah kiri sumbu Y. Nah, kalau Y lebih dari 0 berarti kebalikannya. Kalau Y kan atas bawah nih. Ya, berarti atas sumbu X dan bawah sumbu X. Maksudnya gimana sih? Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau lebih dari, ini sumbu Y ya. X lebih dari 0 ya, berarti ini yang diarsir nih, daerah yang guna penyelesaiannya. Kalau kurang dari yang ke kiri. Kalau Y lebih dari 0 ya, berarti ke atas. Kalau kurang dari 0 ya, berarti ke bawah yang diarsir. Seperti itu. Kemudian di sini kalau lebih dari A kurang dari A gimana Bu? Ya sama. A-nya berapa? Misalkan A-nya di sini 5 ya, tulis 5 dulu terus digaris lurus ya, berarti tegak lurus sumbu X ya, dia tegak lurus sumbu X nih. Berarti terus habis itu tinggal arsir, tetap kalau lebih dari itu kanan, kurang dari itu kiri ya. Ini juga sama, ini Y-nya mana? Dia lebih dari B, B-nya di mana? Di sini misalkan B-nya 2, berarti kalau lebih dari itu di atas, kurang dari ya di bawahnya garisnya ya, entah di bawahnya sumbu X-nya. Pokoknya di bawah garis saja sampai kena sumbu X, nggak apa-apa. Ini 8 yang harus kalian ingat ya, karena di dalam menyelesaikan soal program linear kalian butuh ini. Nah, kita balik lagi ya, previous ya, coba ya ke yang sebelumnya. Oke. Nah, ini kalian perhatikan. Di sini kan kita udah dapat nih 3 sama 3. A sama B-nya sama-sama positif. Nah, A sama B-nya sama-sama positif, terus ternyata yang diarsir adalah sebelah kiri garisnya. Kalian lihat gambarnya di sebelah kiri garisnya. Nah, tadi kalau di sebelah kiri garisnya, ini kurang dari. A sama B-nya sama-sama positif, ini kurang dari. Makanya tadi Bu Rizka langsung bisa bikin adalah kurang dari sama dengan. Slide sebelumnya juga sama. Nih, DHP, sorry. A-nya positif, B-nya negatif. Ya, A-nya positif, B-nya negatif. Kemudian kita dapat di sini karena A-nya positif, B-nya negatif, berarti karena sebelah kanan jadi tandanya lebih dari karena dia putus-putus. Gitu, mungkin tadi bisa langsung ya.
Jadi kalian harus benar-benar mengingat yang ini, daerah himpunan penyelesaian. Oke, kita masuk ke dalam contoh. Yang pertama adalah kita tentukan dulu garis G-nya. Di situ kan sudah ada gambarnya, dan sudah ada arsirannya ya. Jadi hal yang pertama harus kita tahu adalah titik potongnya dulu. Ini kan kita akan membuat bentuk pertidaksamaannya. Kita harus mengerti dulu titik potongnya. Nah, kita beri nama garisnya di sini. Bisa beri nama garis G. Garis G itu yang titik potongnya 15,0 ya, dan 0,6. Kemudian bisa beri yang garis H. Garis H itu titik potongnya 2,0 dan 0,-4. Oke, kita punya di sini garis G dan garis H. Sekarang kita masuk ke dalam garis G dulu. Garis G ya, karena dia titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y semua, kita bisa pakai cara cepat ya. Yang di sumbu Y dulu dilihat, berarti 6X plus 15Y sama dengan 6 dikali 15 ya. Kita bagi sekalian dengan berapa di sini? Bisa dibagi 3 ya. Berarti 2X plus 5Y sama dengan 6 bagi 3 itu 2 kali 15 30. Kita dapat di sini garis H. Maka garis H-nya kita dapat min 4 X plus 2Y sama dengan min 8. Nyambung ya, sama dengan min 8. Selanjutnya, karena di pilihan gandanya kalian perhatikan di sini kan ada 2X plus 5. Tapi kalau yang ini tidak ada yang negatif ya X-nya. Berarti kita bagi dulu dengan negatif 2. Bagi dengan negatif 2, maka jadinya di sini 2X min Y sama dengan 4. Oke, kita dapat di sini 2X min Y sama dengan 4. Sekarang kita tentukan dulu. Mana sih pertidaksamaannya. Kalian lihat di garis G dulu. Di garis G. Ya, di garis G itu tanda ininya, A dan B-nya kalian lihat ini. 2 dan 5. Berarti sama-sama positif. Karena yang diarsir di sebelah kirinya atau sebelah bawahnya. Kiri bawah ya, kanan atas pokoknya. Ingat-ingatnya. Nah, karena yang diarsir itu adalah kiri atau bawahnya, berarti tandanya itu kurang dari, dan garisnya itu kan garisnya bukan putus-putus. Berarti di sini kita punya nih 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 30. Kemudian garis H. Garis H ini kita lihat yang terakhir ya, yang sudah disederhanakan, yang sudah diganti. Di sini A-nya positif, B-nya negatif ya. Kemudian yang diarsir adalah sama sebelah kirinya, berarti 2X min Y kurang dari sama dengan 4. Jangan lupa, yang diarsir itu hanya di sebelah kanan sumbu Y ya. Hanya di sebelah kanan sumbu Y, berarti X lebih dari sama dengan 0. Dan hanya di atas sumbu X, berarti Y lebih dari sama dengan 0. Oke, kita sudah dapat keempat ini, berarti jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Oke, kita lanjut di nomor 2. Di sini kita sudah disajikan bentuk pertidaksamaan ya. Kalian lihat ke dalam soal, di situ ada bentuk pertidaksamaannya dan sebenarnya sudah disajikan grafiknya. Hanya kita tinggal mencari mana sih grafiknya. Maksudnya yang titiknya 4 sama 12 ini yang grafik pertidaksamaannya yang mana. Terus yang titiknya 3 sama 6 ini pertidaksamaannya yang mana. Kan harus kita cocokkan seperti itu. Nah, kalian di sini menentukannya adalah himpunan penyelesaiannya. Ya, himpunan penyelesaiannya. Sorry, daerah himpunan penyelesaiannya. Mana daerah 1, 2, 3 atau 4 kayak gitu. Nah, di
Di sini Buriska udah gambar lagi, kemudian ada pertidaksamanya Buriska tulis. Di sini kan kita misalkan dulu jadi sama dengan, maka titik potong di sumbu X-nya jadi 6,0, dan kemudian titik potong di sumbu Y-nya jadi 0,3 ya. Berarti di sini garis ini ya. Kemudian di sini yang 3x plus y, maka x titik potong di sumbu x-nya jadi 4,0 dan 0,12. Berarti yang satunya ya. Oke, kita udah dapat plus x lebih dari 0 ya lebih dari 0. Oke. Sebuah trik ya. Sebetulnya kalau misalkan daerah penyelesaian kalau lebih dari satu, berarti kan kalian harus ngarsir ya, ngarsir. Terus terakhirnya adalah mana sih yang kena semua arsirannya kayak gitu. Mana sih yang kena semua arsirannya, itu kan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini Buriska, kalau kalian mencari daerah himpunan penyelesaian, justru Buriska pakai sebaliknya, yaitu daerah bersih. Maksudnya gimana? Oke, di sini kalian perhatikan dulu, ada x plus 2y kurang dari sama dengan 6. Kan yang titiknya ini kan 6,0 dan 0,3. Nah, karena tandanya kurang dari sama dengan, A-nya positif, B-nya positif, ya, A-nya positif, B-nya positif, perhatikan ini 1 dan 2, maka kalau kurang dari kan yang diarsir adalah sebelah kirinya atau bawahnya nih, ya, yang ini kursornya Buriska, kalian lihat. Tapi Buriska ngarsirnya sebaliknya, yang bukan daerah himpunan penyelesaiannya, yang ke kanan atau ke atas. Dan nih Buriska arsir. Yang ini juga sama yang lainnya. Ini kan lebih dari, ya, ini lebih dari. Berarti kan ngarsirnya ke kanan. Karena ngarsirnya ke kanan, ini karena positif semua kan 3 sama 1. Buriska, tapi ngarsirnya kebalikannya yang ke kiri. Daerah himpunan penyelesaian ke kanan, ngarsirnya yang ke kiri. Oke, yang ke kiri. Udah. Terus, yang X lebih dari 0, kan harusnya di sebelah kanan sumbu Y, tapi Buriska arsir yang sebelah kirinya, yang bukan. Udah, Y lebih dari 0 juga harusnya atasnya. Harusnya atasnya, berarti ini bawahnya. Mana yang ini, yang bersih? Ini kan, nih, ini bersih nih. Ini bersih. Dia tidak kena arsiran sedikit pun. Nih kalau Buriska putih-putih kan di sini. Biar kalian nggak bingung. Nah, dia kalau kita gambar seperti ini, berarti dia bersih. Justru yang bersih ini yang daerah himpunan penyelesaian. Jadi gini, kalau misalkan kalian sudah disajikan sebuah soal yang mana sudah ada arsirannya, berarti arsirannya itu adalah himpunan penyelesaian. Gitu ya. Tapi kalau kalian mencari daerah himpunan penyelesaian, misalkan kalian ngorek-ngorekan nih ketika mengerjakan soal, atau kalian mengerjakan soal dengan cara gunakan yang daerah bersih ini. Karena apa? Kalau misalkan kita pakai daerah yang diarsir, nanti kan arsirannya tumpukan. Kalian bisa jadi bingung, mana sih yang kena arsiran semua. Kecuali kalian menggunakan pulpen berwarna yang berbeda. Ya, itu bisa membedakan antara mana yang kena arsiran semua dan mana yang cuma kena 2 arsiran, kena 3 arsiran, kayak gitu. Nggak kena semua arsiran. Ya, jadi saran Buriska adalah daerah bersih. Di sini kita sudah dapat daerah bersihnya jadi daerah ke 1. Makanya jawabannya adalah yang itu yang A. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi objektif ya. Jadi di sini sebenarnya ada model matematika, jadi nanti ada pertidaksamaan atau mungkin bentuknya gambar. Kemudian ada fungsi objektif atau fungsi tujuan yang bentuknya adalah ini. Z sama dengan fx plus y, Z sama dengan fx, y sama dengan px plus ky ya. Jadi di sini sudah tidak ada sama dengannya lagi, tidak ada sama dengan C atau apa. Yang pertama prosesnya adalah kita menentukan apa namanya ya. Kalau ada, berarti menentukan, kalau nggak gambar, ya berarti pertidaksamaannya. Maksudnya gimana? Kalau sudah diketahui pertidaksamaannya dulu, tidak ada gambarnya, berarti kita mencari gambarnya dulu.
Kalau sudah ada gambarnya, kita mencari ketidaksamaannya dulu, karena biasanya di sini kita akan butuh nanti mencari titik pojok ya, atau titik potongnya. Nah, kemudian setelah menggambar, kita tentukan yang kedua adalah DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Setelah menentukan himpunan penyelesaian, kita masuk ke titik pojok, titik-titik yang membatasi daerah himpunan penyelesaian tersebut kita cari semua. Kalau yang sudah ada nggak usah dicari, kalau yang belum ada biasanya kayak perpotongan garis itu perlu dicari ya. Kita bisa pakai eliminasi, makanya kita tadi harus mencari pertidaksamaannya dulu kalau memang pertidaksamaannya belum ada. Selanjutnya yang keempat adalah uji titik pojok untuk menentukan nilai max atau min ya, nilai optimum max atau min ya. Di sini jadi titik pojok tadi kita substitusi ke dalam fungsi tujuan atau fungsi objektifnya ini. Nanti ketemu nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa. Oke, langsung masuk ke dalam contoh. Di sini ada sebuah grafik yang sudah ada gambarnya. Kalau kalian perhatikan di sini ya. Nah, silakan perhatikan gambarnya. Di sini ada kita langsung ya, Buriska mau pakai garis yang pertama itu garis yang 8 sama 6, 16 sama 8. Berarti kita disungguh y-nya dulu, 16x plus 8y. Lihat koefisiennya A sama B-nya sama-sama positif. Kemudian yang diarsir adalah sebelah kirinya, berarti dia kurang dari sama dengan 16 kali 8. Nah, ini Buriska langsung nih. Kita bagi dengan 8, berarti jadi 2x plus y itu kurang dari sama dengan 16. Nah, untuk titik garis yang kedua, Buriska pakai yang 10 sama 20, berarti yang satunya 10x plus 20y. Karena sama yang diarsir sebelah kiri dan A sama B nya sama-sama positif, berarti dia juga kurang dari sama dengan 10 kali 20. Kita bagi dengan 10, berarti jadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 20. Kemudian yang ketiga, harus diingat ada X lebih dari 0, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Karena apa? Yang diarsir itu sebelah kanan sumbu Y dan atas sumbu X ya. Kita dapat di sini ya, karena di situ ada 4 titik, kita namain dulu. Misalkan titik A itu yang titik 0,0 ya. Titik B-nya itu ada yang di 10, berarti 0,10. Titik C-nya yang kita cari belum ada titik potongnya. Titik D-nya berarti satunya 8,0 ya. Kita cari itu. Berarti kita cari C dulu kan. Tadi kan setelah membentuk ketidaksamaan, terus setelah itu DHP, karena kebetulan ini udah ada gambarnya, jadi kita nggak usah nentuin DHP-nya. Kemudian nyari titik pojok, habis itu barunya uji titik pojok di sini. Uji titik pojok kan butuh titik C. Nah, kita cari titik C-nya. Titik C di sini. Kita cari, berarti pakai ini ya. 1 dan 2 karena dia titik potong. Terus tidak perlu pakai tanda pertidaksamaan. 16 x plus 2y sama dengan 20. Kita kalikan 2, ini kita kalikan 1, berarti 4x plus 2y sama dengan 32, x plus 2y sama dengan 20, berarti kita kurangi 3x sama dengan 12, x-nya sama dengan 4. Karena x-nya 4, maka di sini substitusikan ke salah satu, Buriska ke persamaan yang satu aja, berarti 8 tambah y sama dengan 16, maka y-nya sama dengan 8. Nah, di sini titik C-nya 4,8. Kita dapat di sini udah ada titik A, B, C, dan D. Baru kita substitusikan. Titik A-nya kan 0,0. Substitusikan, berarti ini X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 0
ditambah dengan 0, hasilnya sama dengan 0. Nah, kemudian B nya 0,10 ya, berarti 25 kali 0, 30 kali 10, hasilnya 300. Titik C nya berarti 4,8, 25 kali 4, 100, ditambah 30 kali 8, 240, berarti 340. Titik D nya 8,0, berarti 25 kali 8, 200 ditambah 0. Ini 0 ya. Berarti hasilnya 200. Mana nilai maksimumnya ini? Ini jangan keliru, ini angka 0 ini. Berarti nilai maksimumnya adalah 340. Kita dapat yang D. Gitu. Lanjut. Nah, di sini sudah disediakan itunya, pertidakssamaannya. Kita berarti kan karena kalau sudah ada pertidaksamaan kan kita tinggal menggambar, kemudian menentukan DHP. Di sini kan tidak ada gambarnya karena tidak ada gambarnya. Kemudian titik ya, menentukan titik. Setelah itu baru menentukan ini nilai optimum, nilai maksimum minimum uji titiknya. Oke, kita dapat di sini sudah ada 3x plus y sama dengan kurang dari sama dengan 72. Oke, kita cari dulu titik-titiknya. Berarti C per A itu 24,0, yang ini 0,72, yang ini 48,0, ini 0,48, ini lebih dari 0 kurang lebih dari 0 ya. Jadi kita tulis di sini x-nya 24 sama 28, y-nya 48 sama 72. Oke, kita gambar seperti tadi, garisnya arsirnya kebalik, kurang dari, ini positif semua, harusnya kan yang kanan, itu yang kiri, garisnya arsir yang kanan. Ini juga sama, kurang dari, garisnya arsir yang kanan. Kemudian lebih dari, berarti yang kiri x lebih dari sama dengan 0 yang kiri, y lebih dari sama dengan 0 yang bawah. Oke, kita udah dapat berarti DHP-nya di sini ya. Ada berapa titik? 1, 2, 3, 4. Misalkan ini A, B, C, D ya. Terakhir D. Kita udah tahu A-nya itu 0,48, B-nya 0,0, C-nya 24,0, D-nya yang kita cari dulu. D-nya berapa sih? Nah, D-nya kan perpotongan. Kita pakai cari X plus Y sama dengan 48. Langsung kita kurangi. 2X sama dengan 72 dikurangi 48, 24. Berarti X-nya sama dengan 12. Kalau X-nya 12, berarti X plus Y sama dengan 48. Y sama dengan 48 kurangi 12. Y-nya berarti sama dengan 36, berarti 12,36. Udah, kita tinggal cari, ini 0,48, berarti X-nya 0, Y-nya 48, jadi kita ketemu 96, yang ini 0,0 berarti 0, 24,0 berarti 24 kali 3, 72, yang ini kita cari, 12 kali 3, 36, 2 kali 3, 6, 72, berarti hasilnya 108. Nilai maksimumnya artinya 108. Yang C. Selanjutnya adalah materi terakhir yang program linear dalam kehidupan sehari-hari. Pada intinya kita di sini bertemu dengan soal cerita. Ya. Di sini contoh soal ceritanya ada ini, ya. Jadi, yang pertama harus kalian lakukan adalah mengubah permasalahan verbal menjadi model matematika. Intinya membuat pertidakssamaannya dulu. Dari soal cerita ini, kalian ubah menjadi bentuk pertidaksamaan. Tentukan X-nya mana, Y-nya mana, tandanya kurang dari atau lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Setelah itu menentukan nilai optimum. Jadi, ketika kalian sudah membuat model permasalahan, sudah bisa membuat model matematikanya nih, ya.
yang lebih dari kurang dari berapa X lebih dari 0 kurang dari 0. Setelah itu langkahnya adalah sama dengan seperti tadi, menentukan nilai maksimum dan minimum. Jadi sama persis, bedanya di sini adalah bentuknya soal cerita. Jadi kita tetap harus membuat semuanya. Kalau tadi kan bentuknya itu sudah ada gambar atau sudah ada model matematikanya ya. Ya, jadi sudah ada FXY-nya, sudah ada gambarnya. Ya, salah satunya sudah ada. Tapi kalau di sini gambar belum ada, pertidasamaan juga belum ada. Jadi dua-duanya harus kita buat. Dan permasalahannya di sini adalah di soal cerita ini contohnya, kita harus bisa menentukan mana sih X-nya, mana sih Y-nya, gitu. Kayak di sini ya, ada cat biru, ada cat putih. Kalau kalian perhatikan, kemudian ada ruang tamu, ada kamar. Nah, terus mana X-nya, mana Y-nya, kan kayak gitu. Ada ruang tamu, ada kamar, ada cat biru, ada cat putih. Mana sih X, mana sih Y-nya? Nah, ini di sini kalian harus bisa menentukan. Kuncinya adalah ya, tentukan X dan Y. Kuncinya adalah lihat di kalimat akhir. Saya di kalimat akhir ini ada clue-nya ya. Kuncinya adalah di sini. Maksudnya gimana? Oke, ya. Dari soal ini kita bahas langsung kita bahas selanjutnya. Ada orang borong kaleng punya persediaan cat biru sama cat putih. Terus dia mau ngecat ya. Ngecat ruang tamu sama ngecat kamar. Ya, di sini kalian perhatikan kalimatnya. Ada biaya yang ditawarkan pada pemborong untuk mengecat ruang tamu dan mengecat kamar. Jadi di sini di kalimat terakhir, biaya yang dibebankan itu untuk apa? Untuk membeli cat kah? Atau untuk ruang tamu dan kamar? Gitu. Nah, karena di kalimat yang mendekati ending ini, biaya yang dibebankan itu untuk ruang tamu ya sama kamar, jadi kita tentukan X dan Y-nya itu sesuai itu. Makanya di sini yang X-nya itu banyaknya ruang tamu, Y-nya itu banyaknya kamar. Nah, kita dapat di sini X-nya ruang tamu, Y-nya kamar. Kemudian ganti catnya di mana? Ya udah, kita bikin tabel seperti ini ya. Kalian kalau mau menyelesaikan soal program linear yang bentuk cerita, lebih baik bikin tabel. Ada variabel X, Y total. Jadi di sini X sama Y taruh di atas. Sisanya bukan X sama Y, berarti cat biru sama putih. Taruh di sini, kita tulis X di sini, kita tulis Y di sini. Dah, setelah ini kalian tulis totalnya dulu. Di situ punya persediaan 100 kaleng cat biru sama 240 kaleng cat putih. Kamu tulis dulu total cat birunya ini 100, cat putihnya 240. Terus kamu lihat ke X. X kan banyak ke ruang tamu. Di situ kan ada satu ruang tamu. Ini X, 1X berarti membutuhkan 1 kaleng cat biru. Cat birunya sekaleng nih. Terus 3 kaleng cat putih. Ini 3. Ya, berarti ini ruang tamu butuh 1 kaleng cat biru dan ini 3. Selanjutnya ada cat kamar tidur. 2 kaleng cat biru, 2 kaleng cat putih. Dah, kita dapat di sini. Kemudian di sini yang disediakan di sini kalimatnya adalah tersedia ya. Tersedia, catnya itu tersedia cuma 100 sama 240. Logikanya kan kita nggak bisa ngecat lebih dari 100 kaleng sama lebih dari 240 kaleng kan. Kalau tersedianya cuma ini ya berarti sisanya kurang dari 100 kaleng atau sama dengan 100 kaleng. Berarti kalau kalimatnya tersedia, kalian harus pakai kurang dari sama dengan. Udah, kita tulis di sini samaan ke satunya. Berarti X plus 2Y kurang dari sama dengan 100. Kemudian persamaan keduanya 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 100. Terus jangan lupa, ruang tamu kan nggak mungkin negatif ya.
kamar juga nggak mungkin negatif gitu. Jadi kita punya ini, kemudian fungsi objektifnya, satu ruang tamu harga biaya catnya berapa, biaya ya untuk memborongnya kan. Satu ruang tamu itu 300.000, berarti 300.000 X plus 250.000 Y. Nah, kita udah dapat ini. Karena yang ditanyakan hanya model matematika, berarti kita hanya sampai sini. Next. Soal cerita lagi, tapi di sini ada biaya minimum. Jadi ada 300 ton barang ya. Ada jumlah barang nih, terus ada truk jenis 1 sama truk jenis 2. Kemudian ada biaya sewa. Kalimatnya di sini ada biaya sewa. Terus kalian lihat kalimat terakhirnya, tentukan banyak jenis truk yang harus disewa. Nah, ini sebenarnya di sini sudah ada clue-nya. Artinya X-nya itu banyak truk. X-nya yang apa? Truk jenis 1. Yang ini truk jenis 2. Dah, ini. Ada banyak truk jenis 1 dan jenis 2. Berarti terus habis itu apa lagi di situ? Ada pertama ada berat yang diangkut ya, beban totalnya itu paling sedikit 300 ton. Kemudian ada jumlah sewa ya, jumlah yang disewa adanya bisa 24 ya, di situ ada 24. Sekarang kita masuk ke sini. Kalau truk jenis 1 kapasitasnya itu 15, kita tulis dulu X nya di bawah ya, X, Y, Y. Oke. Dan untuk jenis 1 ya, beban yang bisa diangkut itu 15 ton, dan jenis 2 itu 10 ton. Kemudian jumlah truk yang disewa otomatis kan truk jenis 1 ditambah truk jenis 2 24, ya udah 1 ya, sisanya kan gini 1x, yang artinya truk jenis 1 ditambah truk jenis 2 sama dengan 24. Oke, sekarang kita udah dapat. Nah, kalian perhatikan kalimatnya, ada paling sedikit. Kalau paling sedikit kan minimum segitu, berarti boleh lebih kan, berarti lebih dari sama dengan. Kita dapat di sini lebih dari sama dengan. Di situ ada paling sedikit dan ada sekurang-kurangnya. Berarti di sini kita tandanya adalah lebih dari. 15x plus 10y lebih dari sama dengan 300. Kita bagi dengan 5, berarti 3x plus 2y lebih dari sama dengan 60. Yang kedua, x plus y lebih dari sama dengan 24. Dah. Jangan lupa truk jenis 1-nya kan nggak mungkin negatif jumlahnya, lebih dari 0. Truk jenis 2 juga nggak mungkin negatif, lebih dari 0. Kemudian fungsi objektif, di situ kan biaya minimum untuk sewa. Sewa truk jenis 1 berapa sih? Truk jenis 1 ternyata 500.000. Truk jenis 2 berapa sih? Truk jenis 2 ternyata sewanya adalah 400.000. Kita langsung masuk ke gambar kan, masuk ke gambar, berarti yang 3x plus 2y sama dengan 60. Di sini berarti C per A nya 20,0 sama 0,30. Kemudian x plus y sama dengan 24, maka 24,0 dan 0,24. Ya, kita gambar di sini x-nya 20 sama 24, y-nya 24 sama 30. Kita gambar.
tentukan himpunan penyelesaiannya. Karena ini adalah lebih dari, berarti yang diarsir dari himpunan penyelesaiannya kan ke kanan semua, karena dia A dan B nya positif semua ini. Yang diarsir yang ke kiri, terus ini juga ke kiri, ini juga ke bawah. Mana yang bersih? Yang bersih kan ini kan, di HP. Tentukan titiknya, ini A, ini 30 ya, yang bingung. Ini B, ini C. B-nya kan kita belum tahu, kita cari B-nya dulu. 3x plus 2y sama dengan 60, x plus y sama dengan 24, kali 1 kali 2, maka 3x plus 2y sama dengan 60, 2x plus 2y sama dengan 48, kita kurangi, kita kurangi, maka x-nya sama dengan 12, kalau x-nya 12, x plus y sama dengan 12, berarti y-nya juga, x plus y sama dengan 24, y-nya berarti 12, berarti titik B-nya 12,12. Lanjut, titik A-nya tadi 0,30, titik B-nya 12,12, titik C-nya 24,0. Oke, kita kalikan di sini 500.000 kali 0, 400.000 kali 30, berarti 12 juta. 12.000 kali 5 berarti 6 juta, ditambah 12.000 kali 4 juta 800, 12 kali 400.000 maksudnya, dengan 10 juta 800. Setelah itu yang ini 24 kali 500 berarti 112 juta. Yang ditanyakan adalah biaya yang kecil-kecilnya, berarti yang ini kan 10 juta 800.000. Kalau didapat, kalau apa? Kalau ini x-nya 12, y-nya juga 12, maka di sini nilai biaya angkut minimum jika menyewa 12 unit truk jenis 1 dan 12 unit truk jenis 2. Oke, selesai ya. Nah, sekian penjelasan berusaha mengenai bab program linear bab 2. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatannya, jangan lupa belajar juga. Selanjutnya kita bertemu di penjelasan materi selanjutnya ya. Terima kasih.